Nah, jadi sebenarnya apa aja sih rahasianya untuk bisa ngajarin anak kita lancar berbahasa Inggris? Well, sebenarnya sih nggak ada rahasia ya. Karena di video ini saya mau bagikan 5 cara bagaimana saya sendiri ngajarin anak saya bahasa Inggris. Okay? But before we do that, don't forget to subscribe our YouTube channel, English Fit channel, and also follow our social media. Okay? Well, if you are ready, let's start now. Sebenarnya seperti yang saya udah bilang tadi di awal bahwa tidak ada rahasia, oke? Nah, kuncinya itu cuma satu sebenarnya, adalah exposure, oke? Exposure itu maksudnya adalah anak kita ini harus diekspos sebanyak mungkin dengan apapun yang berbau bahasa Inggris. Nah, exposure inilah yang nantinya akan melatih pendengaran mereka, pengucapan mereka dengan menggunakan bahasa Inggris. Apa saja sih exposure yang saya lakukan? Yang pertama adalah nonton film dengan bahasa Inggris. Zaman sekarang anak-anak ini suka banget gitu ya nonton film. Nah, kenapa nggak pakai kegiatan yang mereka sukai ini juga bisa jadi sambil belajar. Dengan nonton film bahasa Inggris itu bisa melatih pendengaran mereka. Dan karena otak anak kita itu seperti sponge, menyerap lingkungannya dengan baik banget gitu ya, dengan bagus banget. Jadi kalau mereka nonton film dalam bahasa Inggris, biasanya mereka akan lebih cepat menyerap kata-kata itu dibanding kita yang sudah dewasa. Nah, apa aja sih yang ditonton? Kalau anak saya sih lagi suka nonton The Octonauts namanya, oke? Jadi selain belajar bahasa itu juga belajar tentang binatang-binatang karena sukanya dia adalah binatang. Tapi kalau anak mama sama papa di rumah ini sukanya hal lain, misalnya outer space atau mungkin ada yang suka dengan dinosaur, boleh juga cari tontonan yang lain, ya, yang pasti menggunakan bahasa Inggris. Nah, di Octonauts memang pengucapannya sudah lebih cepat. Kalau misalnya mau mulai dari awal banget, bisa mungkin nonton The Puffin Rocks atau Charlie and Lola. Memang dua yang saya sebutkan terakhir ini mereka aksennya adalah British banget gitu ya. Tapi tidak masalah karena anak-anak itu sekali lagi cepat nyerap semuanya. Nanti kalau nonton sesuatu mungkin dengan American English, mereka bisa jadi belajar logat Amerika juga. Oke? Nah, kalau ada yang punya saran atau suggestion acara lain yang bagus untuk ditonton, buat anak-anak boleh tulis di kolom komentar langsung. Itu tadi adalah cara yang pertama. Exposure yang kedua yang saya lakukan itu adalah mendengarkan lagu anak-anak sekali lagi juga dalam bahasa Inggris. Nah, kalau lagu mereka itu pure melatih listening mereka karena tidak ada gambar yang dilihat, ya. Jadi mereka melatih pendengaran mereka dan juga terlatih untuk meniru pengucapannya. Mungkin bisa saja lagu kayak Twinkle Twinkle Little Star atau kayak Rain Rain Go Away atau mungkin juga lagu Bingo atau ABC Song. Ada banyak banget lagu anak-anak dalam bahasa Inggris yang bisa kita dengerin dan itu juga membantu anak kita untuk lebih jago lagi bahasa Inggrisnya. Oke? Okay? Nah, kalau misalnya nggak ngerti artinya gimana? Nggak apa-apa, seriusan deh. Jadi kalau untuk awal-awal, mengerti arti itu belum menjadi hal terpenting. Yang penting kalau denger lagu, itu tahu dulu bagaimana meniru ucapan dari lagu tersebut dengan benar. Nah, semakin sering anak melakukan ini, otot-otot yang ada di area mulutnya, jadi semakin terbiasa untuk mengucapkan kata-kata dan kalimat berbahasa Inggris. Nah, tanpa kita sadari, sekali lagi karena mereka belajar jauh lebih cepat daripada kita yang orang dewasa ini, nah mereka biasanya pronunciation-nya akan jadi bagus nanti gitu. Okay? Itu tadi adalah exposure yang kedua, dengarkan lagu dalam bahasa Inggris. Nah, exposure berikutnya adalah dengan membaca buku dalam bahasa Inggris. It's not a secret kalau membaca buku itu banyak banget gunanya gitu ya. Selain bisa melatih otak anak untuk berimajinasi, mereka juga bisa jadi lebih kreatif gitu ya. Dan ini juga meningkatkan a bond antara orang tua dan anak karena kita spend time to read the book together gitu. Nah, mungkin kalau mulai dari awal dulu bisa coba baca buku bahasa Inggris yang level di awal, level 1. Jadi biasanya kalau baca buku yang level 1 ini, dalam satu kalimat itu mungkin cuma ada 5 sampai 6 kata. Nah, biasanya ada banyak sekali buku bacaan anak-anak dalam bahasa Inggris yang kemudian levelnya meningkat, level 2, 3, dan selanjutnya. Nah, contohnya kalau level 1 itu mungkin kayak I have
a cute little dog. His name is Biscuit. Biscuit likes to run around. Biasanya kalimatnya akan seperti itu, hanya terdiri dari maksimal mungkin 6 kata. Nah, dengan terus melatih seperti ini, membaca, itu juga bisa melatih pronunciation, listening, dan juga, jangan salah, anak-anak itu juga bisa jadi cepat membaca nantinya, kalau memang anaknya belum bisa baca. Okay? So don't forget to read books in English. Exposure berikutnya pastinya harus dilatih gitu ya. Jadi mereka harus terbiasa menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan pendapat. Karena kalau yang tadi yang sudah kita bahas itu adalah bagaimana mereka belajar bahasa Inggris secara pasif. Sekarang saatnya mereka menjadi aktif dengan berlatih mengucapkan dan juga menyampaikan pendapat mereka dalam bahasa Inggris. Mungkin bisa dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana dari apa yang mereka tonton, apa yang mereka dengar, atau apa yang mereka baca. Contohnya kita bisa tanya, did you like the movie? Ya, yes. Atau no, misalnya. Kita juga bisa tanya kayak, did you like the book? Gitu. Jadi sekali lagi bisa yes atau no. Dan juga kita bisa coba tanya, what was the name of the boy in that movie? What was the name of the boy in that movie? Did you remember? Jadi mereka bisa coba menjawab pertanyaan tersebut. Atau, what did the boy do at the park? What did the boy do at the park? Mereka bisa coba jawab, oh, play. Walaupun salah grammarnya nggak apa-apa ya. Oh, he play misalnya. Tahu berarti play adalah main. Bisa juga kita tanya, how did he feel when he was playing with his friend? Mungkin mereka bisa jadi belajar kosakata tentang, oh, he is happy. Oh, he is not happy, misalnya. Okay? Jadi coba ditanya pertanyaan-pertanyaan simpel tentang apa yang mereka baca, apa yang mereka tonton, apa yang mereka dengar. Jadi mereka bisa latihan untuk ngomong dalam bahasa Inggris. Nah, yang terakhir adalah kalau tadi kita membahas bagaimana mereka secara aktif menggunakan bahasa Inggris dengan settingan abis nonton, abis baca, abis dengerin lagu. Jangan lupa kalau anaknya sudah semakin nyaman menggunakan bahasa Inggris, diluaskan lagi. Mungkin sekarang bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga bisa menceritakan kesehariannya dalam bahasa Inggris. Misalnya kalau pulang sekolah, kita bisa tanya, did you have fun at school today? Did you have fun at school today? Atau misalnya kita bisa tanya, did you play with your friends? Did you play with your friends? Atau what do you want to have for breakfast? What do you want to have for lunch? Or what do you want to have for dinner? Kita juga bisa coba gunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tidak perlu terus-terusan, tapi dalam beberapa kesempatan. Jadi, vocabulary anak ini juga bisa bertambah sesuai dengan kebutuhannya dalam percakapan sehari-hari. Nah, saya juga mau ingatkan bahwa setiap anak itu berbeda-beda. So, we're not gonna compare one child with the other, okay? Dan juga keadaan kita juga berbeda-beda. Mungkin ada orang tua yang lebih sibuk, atau mungkin ada juga yang punya kesempatan untuk bisa spend time lebih banyak sama anaknya di rumah. It doesn't matter, it's fine, karena kita bisa tetap lakukan ini from time to time. Jadi misalnya malam mungkin sebelum tidur, atau over the weekend, bisa dilakukan. Okay? So, I hope beberapa cara yang sudah saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi nonton. Well, thank you so much for watching. Let me know if it works for you and your child in the comment section below. Or if you have any other suggestion, please feel free to tell me in the comment section below. Thank you so much for watching. Reni from English Fit signing off now. Bye. English Fit. No more theories. Let's practice.